Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 19 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Makabe. Pada waktu itu Yudas Makabe serta saudara-saudara berkata, "Musuh kita sudah hancur. Baiklah kita pergi mentahirkan bait Allah dan mentabiskannya kembali." Setelah seluruh bala tentara dihimpun, berangkatlah mereka ke Gunung Sion. Setelah seluruh bala tentara dihimpun, berangkatlah mereka ke Gunung Sion. Dalam tahun 148, pada tanggal 25 bulan ke-9, yaitu bulan Kislew, pagi-pagi benar, seluruh rakyat bangun untuk mempersembahkan kurban sesuai dengan hukum Taurat di atas mezbah kurban bakaran baru yang telah mereka buat. Tepat pada jam dan tanggal yang sama seperti waktu orang-orang asing mencemarkannya, mezbah itu ditabiskan dengan kidung yang diiringi gambus, kecapi dan canang. Maka meniaraplah segenap rakyat dan sujud menyembah, serta melambungkan pujian ke surga kepada Dia yang memberi mereka hasil yang baik. 8 hari lamanya perayaan pentabiskan. 8 hari lamanya perayaan pentabisan mezbah itu dilangsungkan. Dengan sukacita dipersembahkanlah kurban bakaran, kurban keselamatan dan kurban pujian. Bagian depan bait Allah dihiasi dengan karangan-karangan keemasan dan utar-utar. Pintu-pintu gerbang dan semua balai diperbaharui, dan pintu-pintu dipasang padanya. Segenap rakyat diliputi sukacita yang sangat besar, sebab penghinaan yang didatangkan orang-orang asing itu sudah terhapus. Yudas serta saudara-saudaranya dan segenap umat Israel menetapkan sebagai berikut. Perayaan pentabisan mezbah itu tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita. Perayaan pentabisan mezbah itu tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita dan kegembiraan 8 hari lamanya. Tepat pada waktunya, mulai tanggal 25 bulan Kislew. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menjaga Kekudusan Bait Allah. Saudara-saudari terkasih, salah satu tindakan Tuhan Yesus di muka umum yang paling banyak mendapat sorotan adalah kisah dalam Injil hari ini.
Tuhan Yesus melawan otoritas para penjaga bait Allah yang mengizinkan adanya jual beli dengan semua pengaruh-pengaruhnya. Bait Allah sesungguhnya adalah tempat suci di mana banyak orang datang untuk mempersembahkan kurban kepada Allah dan mendengarkan ajarannya seperti tertulis dalam hukum Taurat. Ironisnya adalah justru bait Allah menjadi sarang penyamun di mana orang berdagang dengan harga tinggi demi keuntungan pribadi. Kemarahan Tuhan Yesus yang kita dengar pada Injil hari ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sungguh menjaga kekudusan bait Allah, tempat Bapanya berada. Tuhan Yesus berkata, "Rumahku adalah rumah doa." Rumah doa adalah tempat setiap orang tinggal dan menyucikan diri di hadapan Allah. Menyucikan diri menjadi hal utama dan penting ketika kita hendak bersekutu dan mengikuti Allah. Bait Allah harus menjadi pusat hidup yang membantu kita mengalirkan kesucian. Saudara-saudari terkasih, menjadi pertanyaan kepada kita, bait Allah seperti apa yang bisa kita temukan saat ini? Banyak orang menyebut gereja atau tempat ibadah adalah bait Allah. Hal ini tidak salah, karena gereja mengalirkan kesucian yang datang dari Roh Kudus. Masuk ke gereja yang indah dengan keteduhan suasana akan memudahkan orang untuk berdoa dan menyadari keagungan Tuhan. Melalui hiasan dan ornamen, tentulah diharapkan orang lebih mudah berdoa, menjadi lebih mudah berjumpa dengan keagungan Sang Pemelihara kehidupan. Namun, ada satu bait Allah yang letaknya dekat dengan kita, yaitu hati kita. Hati kita adalah bait Allah yang paling dekat, namun jarang kita perhatikan dengan sungguh. Karena itu, untuk menjadi pribadi yang kudus, hendaknya kita perlu melihat hati kita. Kita belajar membersihkan hati kita. Hati adalah pusat setiap hal yang keluar dari diri kita. Mari kita lihat hati kita lebih dalam. Apakah hati kita sudah mengalirkan sesuatu yang kudus di dalam hidup kita sehari-hari? Saudara-saudari terkasih, bait Allah setiap manusia ada di dalam hatinya. Di sanalah orang bisa berjumpa dengannya. Maka ketika orang masuk dalam hatinya, tampaklah keindahan. Jika ada seperti kerinduan di sana, kerinduan untuk bertemu Allah. Kerinduan inilah yang melahirkan aneka tindakan baik, seperti perhatian pada yang tertindas, tekun dalam tugas, dan tabah dalam perjuangan. Kemudian untuk berjumpa dengan Allah harus menjadi motivasi utama yang mengisi hati manusia. Hati yang telah subur dan setia dengan syukur dan maaf lebih mudah menjaga kualitas kesucian hati. Hati yang demikian biasanya juga dipenuhi sukacita dan damai. Ia tidak serakah dan semena-mena terhadap sesamanya. Apabila ia berdoa, ia dapat berdoa dengan tenang dan tentram. Saudara-saudari terkasih, oleh karena itu marilah kita bertobat dan membiarkan Tuhan Yesus dengan kuasa kasih-Nya mengusir kekotoran hati kita dengan kerahiman-Nya. Niscaya, hati kita ini akan menjadi bait Allah yang layak dan bersih. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Marilah kita senantiasa meluangkan waktu untuk berdoa, agar bait Allah kita, yaitu hati kita, menjadi tempat perjumpaan dengannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, ada tertulis, "Rumahku adalah rumah doa." Kami mohon, semoga Engkau berkenan hadir untuk menyucikan diri kami,
sehingga kami dengan suci hati senantiasa menghadap Engkau. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.